Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Afliansyah dari kelas BB Pendidikan Agama Islam, Prodi Farmasi NIM 2561352. Saya akan membahas materi tentang UTS, yaitu akidah dan fitrah manusia, rukun iman dalam kehidupan sehari-hari, serta ibadah sholat dan puasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akidah. Akidah adalah keyakinan dasar seorang muslim terhadap Allah dan semua yang wajib diimani. Akidah menjadi pondasi perilaku sehingga semua aktivitas sehari-hari diarahkan sesuai dengan syariat Islam. Adapun peran akidah dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh yaitu akidah mempengaruhi yang pertama, cara seorang menjaga ucapan dan tindakan. Kedua, cara menyikapi musibah dan nikmat. Yang ketiga, cara mengambil keputusan moral. Yang selanjutnya, cara berinteraksi dengan manusia dan lingkungan. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengucap Bismillahirrahmanirrahim sebelum beraktivitas apapun itu. Selanjutnya, yakin bahwa rezeki berasal dari Allah, sehingga tidak curang dalam dalam bekerja dan dalam apapun itu, sehingga dalam belajar atau bekerja dan lain-lain. Tidak melakukan perbuatan syirik seperti percaya kepada jimat. Itu salah satu contoh yang hal terkeji banget. Yang selanjutnya, tetap jujur meskipun tidak ada yang melihat, karena Allah mengawasi kita. Karena Allah juga kan melihat sesuatu aktivitas kita yang kita tidak bisa lihat kalau Allah itu melihat kita. Selanjutnya, mengucap hamdalah setelah beraktivitas. Selanjutnya ada fitrah manusia. Fitrah manusia yaitu kondisi suci sejak lahir, termasuk kecenderungan beriman, mencintai kebaikan dan mencari kebenaran. Bentuk fitrah dalam kehidupan sehari-hari, ada salah satu contoh yaitu fitrah beragama. Yang pertama nih, yaitu anak kecil mudah mengenal konsep Tuhan sehingga suka meniru-niru ibadah. Yang kedua yaitu fitrah kebaikan. Contohnya, manusia secara natural suka melihat kejujuran, menolong, dan menolak kezaliman. Itu yang contoh kedua. Contoh ketiga, fitrah akal. Suka bertanya, meneliti, ingin tahu tentang ciptaan Allah, sehingga harus tahu gitu apa yang dilakukan. Yang selanjutnya, merasa bersalah jika berbuat salah, berbanggalah bila berbuat baik. Nah, ada lagi contoh penerapan fitrah, yaitu anak kecil meniru orang tua yang sedang sholat. Yang kedua, ingin memberi kebutuhan yang pertolongan kepada orang yang membutuhkan, menghindari kebohongan karena hati tidak tenang. Yang selanjutnya, mengagumi alam dan mengingat kebesaran Allah. Itu tidak boleh. Yang kedua, selanjutnya rukun iman dalam sehari-hari. Iman pertama yaitu iman kepada Allah. Salah satu contoh kehidupan sehari-hari harus yang diikuti yaitu menjaga sholat tepat waktu, bersyukur atas nikmat sekecil apapun dan tidak boleh merasa kurang, berdoa ketika ada masalah, bukan mengandalkan manusia semata-mata, menjaga lingkungan karena itu ciptaan Allah. Karena kita harus, intinya tidak boleh berbuat lebih dan harus bersyukur. Kedua, iman kepada malaikat. Salah satu contoh hal yang harus diterapkan kehidupan sehari-hari yaitu berhati-hati dalam ucapan karena dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Selanjutnya, rajin membaca Al-Quran,
karena malaikat mencintai orang yang sedang membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, selalu berbuat baik karena yakin malaikat selalu mengawasi. Nah, iman ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya yang harus kita ikuti kehidupan sehari-hari, membaca Al-Quran setiap hari dan semampunya saja, yang tidak memaksakan. Terus mempelajari hal isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam moral dan keputusan hidup. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul. Salah satu contoh mencontohi akhlak Rasulullah, yaitu jujur, amanah, dan rendah hati. Mengucapkan sholawat, menjauhi sifat tercela seperti iri, dengki, dan dendam. Selanjutnya yaitu iman kepada hari akhir. Salah satu contoh buat kehidupan sehari-hari yaitu berbuat baik karena sadar semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menghindari maksiat meski tidak ada yang melihat hal apapun itu. Tidak menunda-nunda kebaikan. Terus sadar bahwa hidup di dunia itu cuma sementara. Nah, yang keenam, ini iman kepada qada dan qadar. Salah satu contohnya untuk kehidupan sehari-hari itu sabar saat dapat musibah, harus tabah gitu. Terus tidak putus asa, tidak iri dengki dengan rezeki orang lain, berusaha memaksimal, lalu bertawakal. Selanjutnya akan membahas sholat. Sholat adalah tiang agama umat Islam yang menghubungkan manusia itu dengan Allah. Sholat juga itu membuktikan kita iman kepada Allah juga dan lainnya itu kan. Adapun fungsi sholat yaitu pencegahan perbuatan keji. Terus juga orang yang menjaga sholat biasanya lebih terjaga akhlaknya, terus disiplin waktunya. Dalam disiplin waktunya itu dalam artian kita harus menjaga sholat 5 waktu kita. Nah, selanjutnya menenteramkan hati, membaca doa, sujud, dan zikir mengurangi rasa stres kita dalam bekerja, kuliah, dan lainnya. Nah, contoh transplantasi sholat dalam kehidupan sehari-hari, menghentikan semata aktivitas untuk sholat ketika masuk waktu sholat. Kita harus meninggalkan kegiatan kita, yang contoh kita lagi kuliah gitu, kita harus meluangkan waktu sholat terlebih dahulu. Salah satu untuk break dulu, izin kepada dosen bahwasanya ingin sholat. Nah, selanjutnya kita akan membahas puasa. Puasa dalam kehidupan sehari-hari. Puasa adalah berfungsi ya untuk melatih kita menahan diri, emosi, hawa nafsu, sehingga kita itu meningkatkan rasa empati gitu kepada fakir miskin. Hubungannya salah satu menahan menahan lapar gitu, untuk kita itu biar tahu kondisi anak fakir miskin. Nah, terus menjaga mulut tidak bergosip dan tidak berkata kotor. Menjaga mata agar mata kita itu selalu terjaga dan tidak membuat puasa kita itu batal. Memperbanyak baca Al-Quran, sedekah, zikir kepada siapapun yang orang yang membutuhkan gitu. Nah, terus bangun sahur untuk menunaikan sahur, karena sahur itu wajib ya, biar agar kita itu tidak lapar. Nah, terus juga meningkatkan kesehatan. Itu dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.